Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Good Teacher Official. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang tes inteligensia umum dan tentang sinonim. Saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari Good Teacher Official kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Jadi, sinonim itu sering disebut persamaan kata. Dalam artian, sinonim itu adalah kata-kata yang memiliki makna yang serupa atau sama. Jadi, artinya itu sama. Meskipun katanya berbeda gitu ya, meskipun kata-katanya atau homograf berbeda penulisan, tapi maknanya itu sama. Itu adalah sinonim, gitu ya. Dan beda dengan antonim. Kalau antonim kan lawan katanya ya, jadi maknanya itu berbeda. Jadi kalau sinonim ini maknanya itu sama. Oke, next lanjut ke ciri-ciri sinonim. Jadi ciri-ciri sinonim ini ada dua. Yang pertama, kata-kata tersebut memiliki makna yang sama secara menyeluruh. Jadi maknanya itu sama ya. Dan yang kedua, kata-kata yang memiliki arti sama dapat saling tukar dalam satu kalimat. Jadi, meskipun yang aku sebutkan tadi ya, meskipun berbeda penulisannya, yang penting maknanya sama, itu dapat saling tukar satu sama lain gitu. Jadi, contohnya itu seperti percaya. Jadi, kata percaya itu dapat digantikan dengan kata yakin, seperti itu ya. Oke, jadi tes sinonim ini diperlukan untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami kata yang memiliki makna yang sama. Jadi tes ini tuh diperlukan untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Oke, next, trik dalam mengerjakan soal sinonim. Jadi ini ada trik dalam mengerjakan soal sinonim. Jadi kalau mengerjakan soal sinonim, kalau bisa kalian perhatikan trik ini ya, ada 3 trik. Yang pertama adalah literasi. Jadi perbanyak melakukan literasi untuk menambah perbendaharaan kata dengan membaca berita atau kamus baik secara cetak maupun di internet. Itu. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca ya, supaya perbendaharaan katanya itu lebih banyak lagi. Jadi kalian tidak bingung untuk memaknai sebuah kata gitu. Jadi semakin banyak perbendaharaan kalian itu semakin bagus. Kalian dapat membaca berita ataupun kamus secara cetak maupun di internet. Oke. Yang kedua adalah bunyi mirip. Jadi, jangan memilih jawaban yang memiliki bunyi yang mirip. Contohnya itu eksternal, internal gitu. Jadi kan tidak sama ya. Jadi biasanya kita terkecoh dengan pertanyaan seperti ini, terus kita memilih jawaban yang mirip-mirip. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi ini lebih ke lawan kata sih, eksternal dan internal ini, bukan sinonim. Jadi jangan menjawab yang bunyinya mirip. Oke. Next, yang ketiga, efisien. Jangan membuang waktu untuk memikirkan soal yang sulit. Jadi kalau misalkan ada soal yang misalkan kalian itu tidak tahu makna kata dan atau artinya, kalian bisa jawab terserah yang kira-kira menurut kalian paling betul. Terus nanti kan ada kertas jawaban yang disediakan, nanti kalian tulis nomornya. Kalau misalkan ada waktu lagi, kalian bisa cek lagi. Jadi jangan terlalu lama memikirkan soal yang sulit gitu, karena kan waktunya ini juga nggak banyak. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan soal ini terlalu lama, nanti takutnya soal-soal yang lain tidak bisa dikerjakan. Dan tips buat kalian yang mengerjakan soal SKD itu kalau bisa kalian sering-sering latihan ya, supaya waktunya itu nanti pas gitu. Jadi kalian bisa tahu, jadi per soal itu kalian membutuhkan waktu berapa. Dan semakin kalian sering latihan soal, nanti waktu yang tersisa itu akan semakin banyak gitu, daripada kalian mengerjakan soal. Jadi manajemen waktu itu penting ya. Jadi kalian harus manajemen waktu dengan cara latihan soal. Jadi langsung latihan 100 soal tes SKD gitu kan. Nanti kalian bisa mengecek kira-kira kalian itu sudah cepat atau masih lambat dalam mengerjakan soal. Seperti itu.
Oke, sebelum lanjut ke jenis-jenis sinonim, kita harus pahami dulu arti dari kata leksikal dan juga struktural gitu ya. Jadi, makna leksikal itu merupakan makna dasar kata sesuai kamus, belum mengalami imbuhan atau gabungan kata. Contoh minum, tidur. Jadi, makna leksikal ini makna yang tidak ada imbuhannya, tidak mengalami gabungan kata, penyisipan kata, akhiran, imbuhan, awalan, dan sebagainya. Jadi benar-benar kata dasar ya. Itu yang dinamakan dengan makna leksikal seperti minum dan tidur. Oke, dan untuk makna struktural adalah makna kata yang berubah karena mengalami imbuhan, gabungan, pengulangan. Contoh meminum, tertidur. Jadi kalau misalkan suatu kata mendapat imbuhan, mendapat penyisipan, mendapat akhiran, tentu mengalami makna yang berbeda kan. Seperti kata meminum dan tertidur. Jadi kata tidur dan tertidur kan berbeda makna ya. Jadi kalau tertidur tidak sengaja tidur gitu. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya pengertian dari makna leksikal dan juga struktural. Jadi kenapa ini penting? Karena kalau misalkan ada kata-kata yang leksikal gitu atau kata dasar, nanti sinonimnya juga kata dasar gitu. Dan untuk soal-soal yang ada imbuhannya nanti juga sinonimnya itu kata yang berimbuhan gitu ya. Jadi kalau contoh itu ada bersangka. Jadi bersangka itu sinonimnya adalah bercabang. Itu ada sama-sama mendapat awalan ber ya. Dan selanjutnya contoh misal ada soal mencederai, itu sinonimnya adalah melukai. Jadi sama-sama mendapat awalan me dan juga akhiran i. Jadi mencederai itu sinonimnya adalah melukai. Oke, next ada jenis sinonim. Jadi jenis sinonim itu ada 3 ya. Sinonim mutlak, sinonim semirip, dan sinonim selingkung. Jadi untuk sinonim mutlak itu sinonim yang makna katanya itu dapat saling tukar dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna leksikal dan makna struktural dalam rangkaian frasa atau kalimat. Contoh percaya, itu sinonimnya yakin, laku, sinonimnya itu laris. Jadi misalkan ada suatu kalimat ataupun frasa ya, itu ada kata percayanya. Misal kata percaya kita ganti yakin, itu boleh dan tidak merubah maknanya gitu ya. Jadi dapat saling tukar. Dan mutlak gitu ya. Jadi percaya itu ya memang yakin gitu artinya, dan laku ya berarti laris seperti itu. Dan untuk sinonim semirip itu kata yang dapat saling tukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna leksikal dan strukturalnya dalam rangkaian kata, frasa, atau kalimat. Contoh berjumpa, bertemu, memandang, melihat. Jadi ini mirip gitu ya maknanya, jadi dapat saling menggantikan juga dan bersinonim gitu ya. Jadi berjumpa, bertemu, bersua, memandang, melihat. Dan selanjutnya ada sinonim selingkung. Jadi sinonim selingkung ini merupakan kata saling bertukar dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contoh tampan, ganteng, lemas, lemah itu ya. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Oke, next aku akan memberikan contoh-contoh sinonim ini untuk memperbanyak literasi atau perbendaharaan kata kalian, supaya nanti kalau misalkan kira-kira ada soal yang keluar juga keberuntungan juga ya. Jadi intinya perbanyak aja perbendaharaan kata kalian supaya kalau mengerjakan soal antonim dan sinonim kalian lebih mudah ya. Dan contoh sinonim: alternasi, pergantian, amung, tunggal, analogi, perbandingan, anteng, diam, arketip, model, bahak, gelak, barometer, kriteria, bentak, hardik, cangkat, dangkal, citra, gambaran, dedikasi, pengabdian, dekade, dasawarsa 10 tahun, egaliter, sederajat, ekstensi, perluasan, eulogi,
penghargaan falsafah ajaran fundamental mendasar. Fusi gabungan, gadai jaminan, genjah cepat berbuah, getol gemar, haus dahaga, hening lenggang, holistik sinonimnya keseluruhan, idaman dambaan, impulsif spontan, internal di dalam, jabatan kedudukan, jantur sulap, jelajah kembara, kapitalisasi pendanaan, kelasa tameng, konsumen pengguna, lafal ucapan. Leksikografi, perkamusan, likuidasi, pembubaran, makbul, efektif, mantra, sihir, moratorium, penundaan, nafkah pendapatan, notifikasi pemberitahuan, obesitas, kegemukan, paceklik, masa sulit, pendopo, balai, kanun, peraturan, kodar, ketetapan, radikal, ekstrim, restriksi, pembatasan, sabda, arahan, stagnasi, macet, termaktub, tercatat, tuslah, tambah, ujar, ucap, ugahari, bersahaja, vakansi, liburan, virtual maya, warsa tahun, ujangan nasihat, kilan getah kayu, kilem pembuluh kayu, yoga konsentrasi, yuridiksi dominasi, zarah partikel, zenit titik puncak. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Dan untuk latihan soal nanti aku upload di next video, dan akan aku upload beberapa part supaya nanti lebih banyak perbendaharaan kata dari kalian, dan supaya nanti lebih mudah dalam mengerjakan soal ini ya, karena harus banyak-banyak latihan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.